Langsung saja kita ke cara membuatnya. Pertama, ini kita tumis dulu bawang merah dan juga bawang putihnya. Ini kita tumis hingga layu ya teman-teman. Kemudian ini kita masukkan cabai-cabeannya. Ini udah saya iris-iris seperti ini. Tambahkan bumbu aromatiknya, daun salam, serai, terus lengkuas dan juga jahe, daun jeruk. Kemudian ini kita tumis hingga mengeluarkan bau harum. Kalau udah, ini kita masukkan ayam yang sudah kita cuci bersih. Untuk ayamnya ini saya potong kecil-kecil ya teman-teman, atau sesuai selera kalian aja. Nah, ini kita ungkep ayamnya dulu sebentar sampai berubah warna seperti ini. Selanjutnya tambahkan 200 ml air. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu bubuk, dan terakhir kalau suka ditambahkan sedikit micin. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Lalu ini kita masak ayamnya hingga setengah matang. Kalau udah, ini kita masukkan santannya. Dan terakhir ini kita masukkan potongan tomat dan juga cabai rawit utuh. Berhubung di rumah saya susah banget buat nyari belimbing wuluh, jadi ini saya pakai tomat hijau aja, tapi rasanya tetap enak teman-teman. Nah, ini kita masak sebentar hingga matang. Nah, ini dia garang asem ayamnya udah matang. Tadi udah saya cek rasanya udah enak banget. Ini tinggal kita sajikan ya teman-teman. Nah, ini dia bahan-bahannya udah aku tulis di video ya teman-teman. Pertama, ini kita iris-iris dulu bahan bumbu halusnya. Ini kita iris kasar aja seperti ini ya teman-teman. Ini ada cabai merah keriting, terus bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, kunyit, terus serai juga kita potong kasar, dan terakhir lengkuas. Kemudian ini kita masukkan ke dalam gelas blender tadi bumbu yang sudah kita iris-iris. Tambahkan setengah sendok makan ketumbar bubuk. Terakhir ini kita tambahkan sedikit air ya teman-teman, agar mudah untuk menghaluskannya. Nah, ini bumbu yang udah dihaluskan jadinya seperti ini. Selanjutnya ini kita panaskan minyak secukupnya. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan daun salam dan juga daun jeruk yang sudah disobek-sobek seperti ini. Nah, ini kita tumis bumbunya hingga benar-benar mateng ya teman-teman. Nah, jika bumbunya udah mengeluarkan bau harum dan minyaknya udah berpisah dengan bumbunya, ini tandanya bumbunya udah matang.
Kemudian ini kita masukkan ayam yang sudah kita cuci bersih. Ini potongnya sesuai selera kalian aja ya teman-teman. Nah, ini saya potong kecil-kecil seperti ini. Kemudian ini kita aduk dulu agar bumbunya tercampur merata dan ayamnya berubah warna ya teman-teman. Kemudian ini kita tambahkan garam, kaldu bubuk, gula merah, dan terakhir ini kita tambahkan kecap manis. Lalu ini kita aduk lagi hingga tercampur merata ya teman-teman. Selanjutnya ini kita tambahkan air secukupnya, kurang lebih 300 ml ya teman-teman. Nah, sesekali ini bisa kita aduk ya teman-teman agar matangnya merata. Kemudian ini tinggal kita masak hingga airnya menyusut dan bumbunya meresap ya teman-teman. Nah, jika airnya udah menyusut seperti ini tadi saya lupa belum menambahkan lada bubuk, ini saya tambahkan sekarang. Nah, ini tinggal kita aduk hingga tercampur merata ya teman-teman. Kalau kalian suka yang agak berkuah, ini udah cukup, ini udah matang, bisa kalian matikan api. Nah, jadinya seperti ini. Jangan lupa cek rasanya. Jika kurang bisa kalian tambah seasoningnya. Nah, jika sudah pas, tinggal kita matikan apinya. Nah, ini tinggal kita sajikan. Langsung saja kita ke cara membuatnya. Nah, pertama ini kita tata dulu ayamnya di atas pan. Setelah ayamnya ditata seperti ini, kemudian kita tambahkan 1 bungkus bumbu instan ya teman-teman. Bisa pakai merek apa aja. Di sini saya pakai merek Racik. Tambahkan 3 sendok makan kecap manis. Dan terakhir ini kita tambahkan gula merah sisir. Nah, agar aromanya lebih wangi lagi, ini saya tambahkan daun salam, serai, dan juga daun jeruk ya teman-teman. Kalau kalian mau skip bumbu aromatik ini juga bisa banget, tetap enak rasanya. Nah, terakhir ini kita tambahkan secukupnya air seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur merata. Nah, di sini kita tidak perlu menambahkan garam ataupun penyedap lainnya ya teman-teman. Ini nanti udah enak banget rasanya. Kemudian ini kita ungkep hingga ayamnya empuk dan bumbunya meresap. Sesekali ini kita aduk ya teman-teman agar matangnya merata.
Kemudian kita ungkep terus hingga airnya sedikit menyusut. Nah, ini udah matang ya teman-teman. Untuk air ungkepannya ini saya sisain sedikit untuk bahan olesannya nanti. Langsung aja kita angkat semua ayamnya. Nah, ini bikinnya gampang banget, rasanya juga pasti enak banget. Untuk sisa air ungkepan ini jangan kita buang ya teman-teman. Ini kita tambahkan kurang lebih 1 sendok makan margarin. Aduk hingga tercampur merata. Nah, ini bumbu aromatiknya bisa kita ambil dulu. Nah, seperti ini kita aduk hingga tercampur merata. Sekarang kita bakar dulu ayamnya. Ini saya menggunakan teflon ya teman-teman untuk membakarnya. Ini kita oles dengan bahan olesan tadi seperti ini. Nah, kemudian kalau udah dioles tinggal kita balik aja. Ulangi proses ini hingga 2 kali ya teman-teman, nanti rasanya udah pol mantep banget. Nah, kalau udah ada gosong-gosongnya seperti ini udah cukup ya teman-teman. Ini wanginya juga udah dapet banget. Nah, kalau udah ini tinggal kita angkat dan sajikan ya teman-teman. Nah, di sini saya juga bakalan bikin sambelnya. Ini saya bikin sambal terasi ya teman-teman. Untuk bahan-bahannya nanti saya tulis di video. Nah, ini untuk bahannya kita goreng hingga layu seperti ini. Kemudian ini kita tambahkan terasi bakar 1 bungkus kecil, garam, dan juga gula pasir. Nah, ini kita ulek, jangan sampai halus ya teman-teman. Sampai seperti ini aja. Ini rasanya enak banget dimakan sama ayam bakarnya. Langsung saja kita ke cara membuatnya. Nah, pertama ini kita potong-potong dulu lengkuasnya. Ini kita potong memanjang seperti ini ya teman-teman, agar nanti hasilnya lebih berserat. Nah, kemudian ini langsung aja kita blender, atau kalian juga bisa memarutnya ya teman-teman. Nah, ini kita tambahkan sedikit air agar mudah untuk menghaluskannya. Nah, kemudian jadinya seperti ini ya teman-teman. Ini kita pindahkan ke dalam piring. Selanjutnya ini kita haluskan bumbu-bumbu lainnya. Bawang putih, ini ada bawang merah, kemudian kemiri, kunyit, jahe, dan juga ketumbar. Nah, ini tinggal kita blender hingga halus ya teman-teman. Jadinya seperti ini. Kemudian ini kita siapkan wajan. Masukkan bumbu halus. Masukkan juga lengkuas yang sudah kita haluskan tadi. Tambahkan daun salam, daun jeruk, dan juga serai yang sudah dikeprek ya teman-teman. Tambahkan setengah sendok makan garam,
dan setengah sendok makan kaldu bubuk. Terakhir ini kita tambahkan 300 ml air. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur merata. Lalu kita masukkan ayam yang sudah kita cuci bersih tadi. Nah, ini kita tata seperti ini ya teman-teman. Jadi ini bumbunya nggak perlu ditumis dulu ya teman-teman, langsung aja seperti ini. Ini rasanya nanti udah enak banget. Ini saya tambahkan air untuk membersihkan sisa bumbunya. Kemudian ini tinggal kita masak hingga bumbunya meresap. Nah, ini udah mendidih, sesekali ini kita aduk ya teman-teman agar matangnya merata. Jika airnya sudah menyusut dan bumbunya meresap, ini bisa kita matikan ya teman-teman. Nah, ini ayamnya tinggal kita ambil, kita sisihkan dulu. Ini kita tunggu hingga dingin ya teman-teman. Nah, untuk daun salam ini juga kita ambil. Daun salam, serai, daun jeruk. Ini kita ambil semua. Kemudian ini kita ambil ampasnya aja seperti ini. Jadi ini kita saring ya teman-teman. Nah, ini ayamnya udah dingin, langsung aja ini kita goreng. Panaskan minyak secukupnya. Kemudian ini kita masukkan ayamnya di minyak yang udah panas. Ini gorengnya pakai api sedang aja ya teman-teman. Nah, sesekali ini kita balik agar matangnya merata. Nah, kalau udah kuning kecoklatan seperti ini udah matang. Tinggal kita angkat dan tiriskan. Kemudian ini kita goreng ampas lengkuasnya tadi. Nah, ini tinggal kita aduk-aduk aja ya teman-teman. Ini kita goreng seperti kita menggoreng serundeng. Ini rasanya enak banget teman-teman. Nah, ini kita aduk terus hingga berubah warna seperti ini. Nah, kalau udah ini tinggal kita angkat ya teman-teman, jangan sampai gosong. Ini seperti ini aja, nanti warnanya juga akan berubah.